Selamat malam pemirsa, seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Depok menjadi Spider-Man dengan nempel di mobil bak terbuka di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Aksi tersebut terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Bersama saya Cika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Desuk. Terus mang. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota Dishub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas Dishub pun kembali berusaha menghentikan sopir, hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di percis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas Dishub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur akibat dari bus mengalami remblong mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya menderita luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, 4 korban luka dan harus menjalani operasi. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Korban luka berat mengalami cedera bagian pembuluh darah dan patah bagian pinggul, harus dirujuk Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara sebanyak 10 orang mengalami luka sedang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Dari 10 korban luka, 2 diantaranya juga harus menjalankan tindakan operasi. Untuk korban meninggal, saat ini sudah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Akhir kan ada 4 orang ya. 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah ditindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB, semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di Kota Malang. Nah ini juga tadi kita mendapatkan informasi pasca tindakan, mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan, semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Nanti teman-teman medis yang akan menangani ini. Sebelumnya diberitakan pada Rabu malam, 1 dari 4 bus yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong yang mengakibatkan tabrakan beruntun. 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Polisi menemukan fakta bahwa seluruh bus yang digunakan rombongan tidak layak jalan. 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP diketahui bus menghantam 12 kendaraan di 7 titik berbeda akibat rem tidak berfungsi. Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Satlantas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan siswa dari Bali di Batu, Jawa Timur. Olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis di 7 titik terjadinya tabrakan, yakni di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Patimura sepanjang 2,3 km. Dalam kecelakaan ini total ada 6 motor dan 6 mobil yang dihantam bus pariwisata tersebut akibat remblong.
Polisi masih menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun tidak berfungsinya rem. Akibat kecelakaan ini jumlah korban mencapai 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap CCTV detik-detik bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK di Bali menabrak belasan kendaraan di depannya. Polisi juga mengungkap surat izin angkut bus kadaluarsa sejak 26 April 2020, sementara uji berkala atau KIR mati di 15 Desember 2023. Kemudian pengendaranya ataupun suami ada di depan, ini titik tabrak pertama. Usai menggelar olah TKP, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Komarudin membeberkan rekaman CCTV detik-detik bus pariwisata yang mengalami remblong hingga menabrak belasan kendaraan di depannya. Dari CCTV juga terungkap bahwa sopir bus mengetahui rem tidak berfungsi sejak di Jalan Imam Bonjol, yang kemudian kendaraan melaju sejauh 2,3 km sampai Jalan Patimura dengan 7 titik tabrakan. Komarudin menambahkan, dari pemeriksaan diketahui ternyata surat izin angkut bus kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020, sementara uji berkala atau KIR mati di 15 Desember 2023. Setelah kita dalami bis dengan nopol DK 7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun atau yang kita kenal dengan KIR mati di tanggal 15 Desember 2023. Sebelumnya kecelakaan beruntun melibatkan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK dari Bali terjadi Rabu malam. Bus yang remnya diduga tidak berfungsi, melaju tak terkendali dan menabrak 6 mobil dan 6 sepeda motor. 14 orang menjadi korban dan 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, suatu unit truk menabrak 2 unit minibus dan 1 pengendara sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga panik melihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dengan 2 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Solok diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 3 kendaraan yang berada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini sejumlah korban dari pengendara motor dan minibus harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara sebagai barang bukti telah kami amankan dan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum M. Natsir Kota Solok. Sampai hari ini kami masih lakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti dan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Akibat kecelakaan ini lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sempat terganggu. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kota Padang mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat mengecat bangunan ruko berlantai 3 di daerah Rimbo Datar, Kota Padang. Korban berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar. Sebanyak 6 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di daerah Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Peristiwa tersebut bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko, namun stick roll untuk mengecat tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi hingga korban tersengat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran korban dievakuasi dari lantai 3 bangunan dalam kondisi mengalami luka bakar akibat tersengat listrik bertegangan tinggi. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Kronologis kejadian, kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang tersetrum di lantai 2 di atas atap. Di situ beliau melakukan pengecatan, cuma mungkin secara kebetulan menyinggung tangkai catnya ke listrik tegangan tinggi, sehingga beliau kena setrum dan minta bantuan ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk menurunkan korban. Korban yang mengalami luka bakar 40% hingga kini dirawat di rumah sakit. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka Iwa AS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram tersebut selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di Rutan Kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebelumnya, penetapan Agus Difabel sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Meski tidak memiliki lengan, Agus dinilai tetap bisa melecehkan korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus Difabel rencananya akan ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus Difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nanti
sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.